Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali kita akan membahas bagian esai ya untuk uji kompetensi 2 kimia kelas 11 semester 2 ya, masih larutan asam dan basa. Silakan bagi yang punya bukunya merapat ya. Oke, langsung saja soal nomor 1 untuk uji kompetensi 2. Kelompokkan senyawa-senyawa berikut ke dalam senyawa yang mempunyai pH lebih besar dari 7 dan pH kurang dari 7. Oke, saya akan buat di sini untuk pH yang lebih besar dari 7, maka ini adalah sebuah basa. Dan yang bagian kanan itu adalah senyawa yang pH-nya kurang dari 7, maka ini adalah sifat yang asam. Ya, untuk poin pertama, HCOOH ini adalah asam format, maka sifatnya adalah asam. Selanjutnya kalium hidroksida itu adalah basa. Selanjutnya amonia itu adalah basa. Selanjutnya barium hidroksida itu adalah basa. Asam asetat itu adalah asam CH3COOH. Litium hidroksida itu adalah basa. Asam klorida ya, ini adalah asam. Kalsium hidroksida CaOH2 itu pH-nya lebih besar dari 7. Asam nitrat di sini. Yang terakhir itu adalah asam sulfida. Oke adik, lanjut kita masuk ke soal nomor 2 ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Larutan X yang tersedia di laboratorium ditetesi fenolftalein menghasilkan warna merah muda. Bagaimana sifat dari larutan X? Ya, kita tahu bahwa indikator PP atau fenolftalein itu mengubah tak berwarna menjadi merah muda ya. Ya, untuk yang tak berwarna itu pH-nya adalah 8,3. Untuk yang merah muda pH-nya 10. Ternyata larutan tersebut menghasilkan warna merah muda, maka larutan tersebut bersifat basa ya. Bagaimanakah sifat larutan X? Karena dia bersifat basa, maka artinya pH-nya lebih besar dari 7. Mengubah lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap menjadi biru. Karena dia basa, maka dia bisa menetralkan asam. Karena basa, nanti sifatnya adalah kaustik. Oke adik ya, inilah kurang lebihnya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Soleh ingin mengetahui nilai pH larutan asam sulfat ya, yang ada di laboratorium sekolahnya. Di laboratorium tersedia beberapa alat uji yaitu kertas lakmus, indikator universal, pH meter. Alat uji manakah yang sebaiknya digunakan oleh Soleh? Jelaskan. Ya, untuk menguji bahwa larutan tersebut adalah asam sulfat. Asam sulfat itu H2SO4 ya. Maka alat yang digunakan paling tepat yaitu pH meter. Ya, kenapa? Karena asam sulfat itu adalah asam kuat. Asam kuat itu memiliki pH kurang dari 1 ya, atau pH-nya sekitar 1,2 bisa, tetapi pH yang kecil intinya. Jika adik menggunakan kertas lakmus itu nantinya akan mengubah lakmus biru menjadi merah, atau merah tetap jadi merah. Ini kurang tepat ya, karena dia hanya menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam, tetapi tidak menentukan nilai pH-nya. Ya, apabila kita menggunakan pH meter, nanti larutan tersebut tinggal kita ukur pH-nya menggunakan pH meter, maka alat tersebut akan menunjukkan nilai pH-nya langsung. Oke ya guys, ya lebih tepat menggunakan pH meter. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Ganesh melakukan pengujian pH air sungai di dekat desanya menggunakan beberapa indikator. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, kondisi pH ideal bagi perairan berkisar 7 sampai 8,5. Jika selisih dari baku mutu dapat ditoleransi sekitar 0,1 sampai 0,42 ya. Apakah kondisi air sungai tersebut ideal bagi perairan? Jelaskan jawaban Anda.
Oke, kita akan ngecek satu-satu ya. Pada saat kita tetesi dengan bromthymol blue, ternyata menghasilkan warna biru. Kita lihat ya, bromthymol blue itu mengubah kuning menjadi biru. Loh, kok hasilnya jadi biru? Maka artinya pH-nya 7,6. Caranya seperti itu. Saya akan buat dulu ya garis bilangan. 7,6 saya buat di sini. Karena biru berada di kanan ya. 7,6 berarti di kanan juga. Maksudnya ini adalah kanan, di sini itu adalah kiri, begitu ya guys. Artinya nanti 7,6 ke sisi kanan. Selanjutnya, ditetesi dengan bromkrasol ungu, itu menghasilkan warna ungu. Nah, ternyata ungu juga di ruas kanan ya, maka ini ada 6,8. Ini ungu, ini juga pH-nya sekitar 6,8. Kita buat di sini 6,8 ke sisi kanan juga. Karena warna ungu itu di kanan. Selanjutnya, dengan fenoktalein itu menghasilkan tak berwarna. Tak berwarna itu ini ya dek, tak berwarna menjadi merah muda. Tak berwarna itu artinya pH-nya 8,3. 8,3 di ruas kiri ya. Cara membacanya nanti 8,3 ke ruas kiri. Nah, setelah itu kita vertikalkan ke atas. Kita lihat kotakannya ya, ini melalui 2 kotak, ini dilalui 3 kotak. Nah, maka arsiran kita tetapkan di yang irisannya lebih banyak. Oleh karena itu, pH air tersebut di antara 7,6 sampai 8,3. Ya, sedangkan kondisi pH ideal bagi perairan itu berkisar 7 sampai 8,5. Nah, dengan pH 7,6 sampai 8,3 maka masuk ke kisaran 7,6 sampai 8,5. Oke, dengan ini kita tahu bahwa kondisi air sungai di dekat desanya Ganesa itu adalah ideal ya. Kondisinya ideal bagi perairan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Andi akan menguji sifat asam basa beberapa larutan menggunakan berbagai bahan yang ada di rumahnya. Ia terlebih dahulu mengekstrak berbagai bahan lalu menggunakannya untuk menguji larutan yang sudah diketahui sifat asam basanya sehingga diperoleh data sebagai berikut. Kita lihat ya, untuk bahan alami untuk daun pandan, kalau asam itu berwarna hijau, warna larutannya hijau dan seterusnya gitu ya. Kita akan baca dulu soalnya. Berdasarkan data tersebut, bahan manakah yang seharusnya dipilih Andi untuk menguji larutan-larutan lainnya yang belum diketahui sifat asam dan basanya? Jelaskan. Oke guys, ini maksud soalnya ya. Manakah sih bahan indikator alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Ya kita cari larutannya yang akan berubah jika dimasukkan ke dalam larutan asam ataupun larutan basa. Nah, kita lihat ya, pada daun pandan nih, misalkan saya punya ada A itu larutan asam dan B itu larutan basa. Kita tetesi dengan daun pandan ya. Nah, ternyata pada larutan A itu menghasilkan warna hijau. Pada larutan B juga menghasilkan warna hijau. Nah, ini akan membingungkan kita. Larutan A dan B mana yang asam, mana yang basa ya, tidak terjadi perubahan warna. Jadi kalian carilah yang terjadi perubahan warna. Yang terjadi perubahan warna apabila kita masukkan ke dalam larutan asam atau basa ya, sehingga terjadi perbedaannya. Jadi di sini untuk daun pandan itu tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya untuk kubis ungu itu bisa kita gunakan ya sebagai indikator karena pada dimasukkan suatu larutan yang bersifat asam itu menghasilkan warna merah muda. Jika diteteskan ke dalam larutan basa menghasilkan hijau kebiruan, maka ini bisa digunakan yaitu kubis ungu bisa. Nah, nanti kita jika akan menguji larutan lain yang belum tahu senyawanya bersifat asam atau yang belum tahu larutannya bersifat asam ataupun basa, jika kita tetesi dengan kubis ungu menghasilkan merah muda, oh berarti larutan tersebut bersifat asam. Begitu ya guys. Intinya kita carilah yang terjadi perubahan warna. Untuk ini tidak ya, karena perubahannya tetap. Nah ini bisa nih, dengan ditetesi ke dalam larutan asam menghasilkan warna merah. Kalau diteteskan ke dalam larutan basa menghasilkan warna kuning.
Jadi yang bisa kita gunakan untuk indikator asam basa itu adalah kubis ungu dan bunga sepatu. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Saya sudah bahas 5 soal untuk esai. Simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.